Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo guru hebat. Perkenalkan, saya Fatmawati. Saat ini saya sedang bertugas di TK 160 Kota Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui pembelajaran berbasis proyek di kelas B2 TK 160 Kota Solo. Selamat menyaksikan. TK Kartika merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. TK ini beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 6 Suku, Kota Solok, Sumatera Barat. TK ini memiliki 5 rombongan belajar, yaitu kelas B1, B2, B3, B4, dan B5. Berdasarkan observasi yang saya lakukan pada awal tahun ajaran baru di kelas B2 TK Kartika 160 Kota Solok, terdapat temuan beberapa permasalahan dalam pembelajaran, yaitu pertama, masih kurangnya kemampuan literasi murid seperti memahami informasi yang disampaikan oleh guru dan pengenalan huruf abjad. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan numerasi murid seperti kemampuan dalam mengenal konsep bilangan dan menghubungkannya dengan lambang bilangan. Ketiga, pembelajaran belum bersifat kontekstual, di mana guru masih menggunakan lembar kerja dalam menstimulasi perkembangan murid. Yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan media-media konkret yang dapat menunjang pembelajaran. Menindaklanjuti permasalahan ini, maka saya melakukan praktik baik ini dalam 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi. Dalam praktik perencanaan, saya melakukan diskusi dengan kepala satuan dan teman sejawat, membahas tentang permasalahan pembelajaran yang saya hadapi pada komunitas belajar guru Kartika aktif atau GUKATIF. Melalui diskusi ini kami berbagi pengalaman dan ide dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi yang telah dilaksanakan oleh teman sejawat dan merefleksi tingkat keberhasilan praktik baik mereka. Berdasarkan arahan dan bimbingan kepala satuan terkait permasalahan yang saya hadapi, diperoleh hasil diskusi sebagai berikut. Untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di kelas B2, guru dapat menggunakan pendekatan berbasis proyek. Yang kedua, menetapkan jadwal kegiatan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran menggunakan kerangka pembelajaran mendalam. Yang keempat, merancang modul ajar dengan materi topik pembelajaran, yaitu ayo mengenal tanaman dengan subtopik mengenal tanaman sayur, yaitu tanaman tomat. Hal ini menjadi tantangan bagi saya. Berdasarkan situasi dan arahan dari kepala satuan dan teman sejawat, maka saya mengambil solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan praktik baik, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui pembelajaran berbasis proyek pada kelas B2 TK Kartika 160 Kota Solok. Pada tahap pelaksanaan, guru mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam pembelajaran. Untuk memotivasi semangat belajar, murid melakukan kegiatan memindahkan tomat ke keranjang dengan bekerja sama. Pada kegiatan ini, guru dapat menstimulasi murid agar dapat meningkatkan numerasi dalam menghitung buah tomat dan menghubungkan dengan lambang bilangan. Berikutnya, murid mengamati video pembelajaran tentang tomat. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi dalam rangka meningkatkan literasi visual dan bahasa tentang video tomat yang dilihatnya. Guru mengajukan pertanyaan semantik sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan informasi yang disajikan oleh video tersebut.
Kemudian murid mengamati dan memahami penjelasan guru tentang ragam main yang dilakukannya, yang terdiri dari menggambar tomat, menyusun huruf tomat, membuat jus tomat, dan menanam tomat. Pada kegiatan menggambar tomat, murid merefleksikan hasil pengamatan melalui gambar dan menuangkan dalam goresan gambar tomat pada buku gambar. Di sini murid diberi kebebasan untuk menentukan jumlah gambar tomat yang digambar. Melalui kegiatan ini dapat ditingkatkan literasi visual dan numerasi. Melalui kegiatan menyusun huruf tomat, murid dapat menstimulasi perkembangan untuk meningkatkan literasi bahasa berupa mengenal huruf abjad. Pada proyek membuat jus tomat, guru dapat menstimulasi murid untuk meningkatkan literasi teknologi dan sains, di mana murid dapat mengenal dan menggunakan teknologi sederhana, seperti blender, gelas, mengenal pisau, piring, gelas, serta cara penggunaannya. Pada proyek menanam tomat, guru dapat menstimulasi murid untuk meningkatkan literasi teknologi dan sains, di mana murid dapat mengenal dan menggunakan teknologi sederhana berupa penggunaan pot kecil, penggunaan sendok bekas untuk mengisi tanah ke pot, mengenal pupuk, mengenal tanah dan strukturnya, mengenal konsep sebab akibat, serta mengenal langkah-langkah menanam tomat. Tahap refleksi membantu murid merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka rasakan, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kemampuannya. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan literasi dan numerasi murid-murid setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi autentik. Praktik baik ini berhasil dilakukan karena adanya kerjasama yang baik antara guru, teman sejawat, dan kepala sekolah, serta orang tua murid. Tentang pembelajaran di dalam. Bisa lihat itu anak-anak sudah memakai media yang itu menyenangkan, yang kontekstual, yang mana anak telah langsung bagaimana cara membuat jus tomat, cara menanam tomat, pokoknya anak antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Nah ini contohnya nilai yang telah menurut saya, praktik pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Fatmawati sangat menarik. Murid antusias melakukan ragam main yang dikemas dalam bentuk proyek sederhana. Terima kasih banyak saya ucapkan pada guru yang telah mengajarkan anak saya membuat jus tomat di sekolah. Kita tahu sampai di rumah dia bisa mengatakan cara membuat jus dan juga dia menikmati, biasanya jarang minum jus tomat, sekarang udah mau. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga praktek baik ini menjadi inspirasi bagi sahabat guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.